pengajian mingguan di berbagai pelosok katanya seperti itu. Dan itu di berbagai majelisnya juga. Kalau Riko itu baru kemarin itu masuk. Jadi Kak, begitu Kak tentang awal-awal sejarah besar di baru. Berarti pasnya di sini banyak majelis, termasuk suka mengadakan event pengajian akbar Iya. juga Gus. Banyak sekali. Ini kan pandemi juga COVID ya, jadi kita nggak pernah selama pandemi itu bikin di wilayah-wilayah besar, panggung besar nggak pernah. Cuma di bed sendiri aja. Iya Gus, saya ada pertanyaan gini Gus, kan kebanyakan yang jangan nikah sama santri katanya, santri itu susah, nggak punya usaha, nggak punya duit, ya kayak cerita Gus lah barusan, kita mulai dari nol, kebanyakan kan kayak gitu sampai ada yang disuruh cerai sama mertuanya. Nah, kalau menurut Gus motivasi untuk santri-santri supaya kita kuat dalam perjuangan tersebut harus bagaimana Gus? Tata manajemen ekonomi. Jadi kita harus cetak santri mulai sekarang itu yang tidak mengandalkan bisyarah. Ya, Jadi dia ceramah-ceramah nanti bisyarah bisa jangan. Seorang dai mubalik itu harus punya usaha yang mana tidak kelihatan. ya, Jadi punya usaha apalah, apa saja yang penting halal kan? ya, ya, ya. Bersyariat ya. Iya. Kan ada kalau kita mengkaji Al-Hikam itu kan ada makom tajid, ada makom asbab di situ. Ya, ya. Jadi seorang ulama itu harus ya sudah, ya ditugaskan sama Allah untuk memuji-muji Allah, memuji-muji Allah saja. Iya. Cuman kita punya usaha yang nggak terlihat, sudah ada sendiri yang jalankan. Manajemennya aja. Makanya kita doktrin santri-santri itu harus apa ya? Ekonominya harus bisa melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang nggak dianggap lemah Islam itu. Iya. Kan perjuangan juga butuh dana, sarana juga. Iya. Semangat. Jadi memang santri itu bagaimana caranya keluar dari, artinya bukan keluar ya, begitu saat mungkin itu sudah siap segalanya, Iya, udah siap segalanya. harus siap segalanya, baik dari menghadapi jemaah, termasuk menghadapi keluarga, termasuk menghadapi ekonominya juga. Santri harus siap dari sekarang. Itu makanya sekarang bahkan kalau di daerah Jawa Barat khususnya banyak, artinya pesantren-pesantren yang didirikan yang memang programnya itu bukan hanya santri itu bisa ngaji, tapi memang santri itu harus siap menghadapi tatkala mereka sudah mukim. Iya. Karena ya memang seperti yang kita rasakan juga, begitu kita mukim, kita dihadapkan bukan hanya mertua ataupun istri ataupun anaknya juga, bukan hanya santri saja, tapi kita dihadapkan dengan masyarakat yang di kepalanya itu masing-masing punya sifat masing-masing, karakter masing-masing. Nah, kalau santrinya dari sekarang tidak dipersiapkan untuk menghadapi itu, maka mereka akan meninggalkan hasil dari pesantrennya tersebut, karena memang mereka tidak siap dari sekarang, jadi harus dipersiapkan. Ya seperti gue sendiri tadi bicara, jangan begitu kita sudah jadi dai lalu kemudian yang kita harapkan pulang pengajian adalah bisyarahnya ataupun semuanya, itu kan jadi masalah, bahkan mungkin bisa jadi penyakit juga. Artinya seolah-olah kita punya penyakit ya namanya toma lah Gus, tapi kalau punya usaha sendiri itu kan jadi nggak jadi masalah. Iya. Saya sering Gus gitu kalau ketemu ya sama kiai-kiai atau dai-dai atau ajengan-ajengan lah, kalau di daerah Bandung itu saya yakin orang yang sekarang sudah besar, namanya sudah besar, pasti beliau mulai dari nol. Seperti saya pernah nanya kepada Kiai Haji Ahmad Salimul Afif, saya sowan kepada beliau ngobrol.
Akang gimana perjalanannya Akang? Kalau beliau itu dari khidmat tuh, khidmat kepada guru. Artinya apa yang dikatakan oleh guru dia nggak mau melawannya. Kalau kata gurunya A, ya A, nggak berani B, seperti itu. Dan sampai saat ini, bahkan beliau puasa sampai saat ini itu karena perintah dari gurunya. Subhanallah. Makanya semakin beliau taat kepada gurunya, semakin besar juga namanya. Gitu. Ya kalau dari Gus, alhamdulillah kita pun dapat ilmu istiqomahnya. Artinya apapun resikonya jangan menghalangi dakwah kita, ya. Tetap istiqomah, karena istiqomah Gus itu berawal dari cinta. Jangan sampai cinta surut karena hal yang sepele lah gitu Gus. Ya. Jadi Fakir nanya itu buat ilmu. Antum kan sudah gudangnya ilmu. Alhamdulillah. Berarti proses perjalanan sudah 9 tahun ya, dari Iya. sudah menikah itu. Saat itu umur 21 berarti ya. Awal-awal dakwah anak ketemu satu artis di Hongkong. Hmm. Iya. Ketemu beliau. Itu bisa ke Hongkong gimana Gus? Anak masih mondok itu, Ustaz. Dapat undangan ceramah itu dari kiai saya waktu di pondok. Terus berangkat ke Hongkong itu ketemu satu Adam itu belum nikah, Oh iya. masih di pondok. Setelah itulah baru tanya undangan-undangan itu. Berkah guru juga ya. Iya. Tadinya memang ke guru gitu. Iya.